Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Shalom teman-teman. Hari ini Lili mengajak Betty untuk membahas mengenai sukacita dari Galatia 5 ayat 22-23a. Halo semuanya dan salam kenal. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa perbedaan antara senang dan sukacita Tuhan? Nah, hari ini kita akan melihat di dalam Alkitab dan melakukan percobaan kecil untuk melihat apakah kita bisa mengetahuinya. Kamu tahu apa artinya merasa senang kan? Ketika matahari bersinar, ketika segala sesuatunya tampak baik-baik saja, ketika segalanya berjalan baik, maka kita merasa senang. Ya kan? Seperti ini. Sukacita dan rasa senang sepertinya tampak sama dari luar. Hari ini kita akan melakukan percobaan dan melihat apakah kita dapat melihat perbedaannya. Pertama, kita nyalakan lilin ini. Nyala api ini melambangkan semua hal buruk dan sulit yang terjadi dalam hidup kita. Dan itu terjadi dalam kehidupan setiap orang. Bisa berupa musibah, kesusahan besar, atau hal-hal kecil yang sulit. Itu dia. Dan juga karena kita sedang melakukan percobaan ilmiah, kita akan melakukannya dengan hati-hati. Balon ini melambangkan rasa senang. Dan ketika sesuatu yang sulit datang, apa yang terjadi dengan rasa senang itu? Wow! Untuk rasa senang, ketika sesuatu yang sulit terjadi, dalam sekejap rasa senang itu hilang. Rasa senang semacam itu hanya ada karena seseorang memikirkan hal-hal yang baik di sekitar mereka saja. Ketika sesuatu yang buruk atau sulit terjadi, rasa senang itu langsung hilang. Sebelum kita melanjutkan ke percobaan bagian kedua, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang sukacita. Kita baca Mazmur 16 ayat 11 bersama-sama. Alkitab mengatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sukacita bukan hanya perasaan. Ini adalah kesadaran yang mendalam bahwa Tuhan mengasihi kita. Hal ini mengingatkan kita akan siapa Dia, apapun yang terjadi di dunia di sekitar kita. Kita mengingat kebesaran Tuhan dibandingkan melihat diri sendiri atau memikirkan hal-hal buruk atau sulit yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita melanjutkan percobaan. Ingat, api melambangkan hal-hal buruk dan sulit yang terjadi dalam hidup kita. Karena sedang melakukan percobaan, jangan lupa jaga keselamatan. Rasa senang dan sukacita mungkin terlihat sama dari luar, tapi ketika orang yang dipenuhi sukacita Tuhan menghadapi sesuatu yang buruk atau sulit, sukacita tidak hilang. Bahkan ketika seorang Kristen sedih karena sesuatu yang buruk atau sulit terjadi, kita bisa tetap bersukacita di dalam Tuhan karena siapa Yesus dan apa yang telah Dia lakukan. Memikirkan apa yang telah Yesus lakukan dan bahwa Dia telah mengorbankan dirinya untuk kita, membuat kita dapat menjalani hidup dengan penuh sukacita. Bahkan ketika hal-hal buruk dan sulit terjadi, kita masih dapat memiliki sukacita Tuhan. Alkitab penuh dengan janji-janji indah dan hal-hal nyata yang menakjubkan tentang Tuhan. Kita pasti punya banyak alasan untuk bersukacita karenanya. Ayat hafalan kita, Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, terutama saat keadaan sulit dan tidak sesuai dengan harapan saya. Ingatkan saya terus ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau selalu bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.